Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang penuh berkah ya, Dokter Bahri ya, bisa silaturahmi ke Bantul ya dok ya ini dok ya. Ke Bantul, Bantul ya, Yogyakarta. Bantul Yogyakarta, masya Allah, alhamdulillah. Ya itulah indahnya silaturahmi ya kan. Tentunya seluruh alam Tebirung dimanapun berada, kalau dengan Dokter Bahri sudah tidak asing lagi ya. Beliau untuk di Tebirung waktu itu SMA 90 ya dok ya. Tahun 90 91 dok. 90 ya dok ya, 93 ya. 93. Betul. Betul. Waktu itu nggak salah kalau tinggal Dokter Bahri itu termasuk Kang Tony ya. Tony kenal nggak yang di Bandung? Ya, atau Tony. Bang Iko juga ya. Iko ya, Bang Iko. Kang Tony ya, Kang Tony juga kan ya? Tony Bandung ya, masya Allah. Iko Jakarta, Bekasi ya. Betul Kang, Bang Iko. Terus ada lagi Samsuri. yang ini Kang Subhan itu. Subhan Semarang. Salatiga. Semarang ya, Semarang ya. Kang Subhan ya. Tentunya sudah tidak asing lagi sama Dokter Bahri ya. Alhamdulillah sudah beberapa kali saya bertemu sama Dokter Bahri, tapi tentunya saya bersyukur berkesempatan bisa silaturahmi langsung ke kediaman beliau guys. Dan itulah indahnya silaturahmi. Dengan silaturahmi maka banyak manfaat yang kita dapatkan Dokter Bahri ya. Masya Allah. Tentunya bisa disampaikan sedikit Dokter Bahri. Apa namanya, kalau aslinya kan Lamongan ya dok ya, izin ya. Betul, ya. Lamongan ya. Berarti waktu pas mondok waktu itu ordanya pada izin dok. Itu Tuban ya jadi satu. Enggak. Saya itu malah sering ikut Gresik sebetulnya. Oh. Apa Panceng apa itu nah? Yang perbatasan Gresik Lamongan itu? Panceng. Iya, Panceng ya. Panceng, Bunga. Bunga ya. Kalau Dokter Bahri dekat-dekat sana kalau Lamongan. Paciran. Oh, Paciran. Ya betul. Makanya ikut yang banyak ke ini ya, Orda Gresik ya, Dok ya. Termasuk juga karena kompleks saya itu di C. C itu teman-teman Gresik siapa semuanya. D, Dok? Atas itu D. Atasnya C ya. Bawah itu C atas D. Saya di atas di D. Tapi jarang di kamar ya dok ya, karena tadi itu dok ya jadi khodamnya. Aduh, Masya Allah. Berarti karena D terus banyak juga di D itu anak-anak Gresik. Anak-anak Gresik ya. Keseluruhan Gresik. Gresik ya. Kalau Lamongan dulu di mana dok izin dok untuk kamarnya dok waktu mungkin dokter? C juga. C juga ya. C juga. Memang kalau C itu banyak Jawa Timuran ya dok ya. Antara Lamongan sama Gresik. Lamongan, Gresik, Surabaya juga ya. Karena ada beberapa teman saya juga yang di komplek D itu banyak dari Surabaya juga waktu pas saya SMP dok. Benar. Surabaya, Madura beberapa situ. Iya. Dokter berarti kalau masuk 90 saya belum masuk, saya baru 91 dok. Itu pun SMP dok ya. SMP. Dokter kan lulusnya 93 ya. 93 ya. Betul. Mestinya ketemu. Ya ketemu sih, ketemu. Ya saja kan dokter udah senior kan. Sudah hampir selesai. Udah hampir selesai. Saya baru SMP, baru masuk 91 dok. 91. Masya Allah ya, teman saya banyak dok di komplek D tuh, anak Surabaya tuh. Surabaya. Memang C sama D tuh kebanyakan dari daerah Jawa Timuran ya dok ya. Insya Allah. Daerah sana. Ikutnya ordanya ya kalau nggak Gresik ya Lamongan. Iya betul. Kalau nggak Gresik Lamongan ya dok ya. Allah. Tapi yang unggul itu memang Gresik waktu itu. Iya. Yang ikut karena yang jumlahnya banyak ya dok ya. Ikut yang rame aja. Santrinya banyak juga dok ya. banyak ya. Gresik banyak. Banyak Gresik. Apalagi ya. ada senior kayak Pak Rohim itu kan Gresik. Pak Rohim. Sebetulnya Lamongan ada Pak Tain ya. Oh iya. Cuma kan Pak Tain udah senior sendiri kan. Rumah sendiri. Ada Cak Rohim itu juga ngelola di ini Tebirung sebelah itu yang Anfit ya. Oh iya. Berarti dokter waktu itu setelah
apa selesai kemana dok waktu itu? Langsung kuliah dok? Langsung kuliah ke Kerapia. Tempat saya langsung di Kerapia. Jadi dari Tebuireng langsung Iya. ke Kerapia. Nggak kuliah kedokterannya waktu itu? Nun Sewu? Ya langsung keterima. Begitu terima saya tempatnya di Kerapia. Di mana waktu itu? UGM? Ya. S1-nya di UGM dok? Masuk pertama di UI. Oh UI. Tahun pertama di UI. Iya. Terus kita selesaikan tahun kedua baru ambil kedokteran. Oh. Ambil kedokteran di tahun kedua. Iya. Jadi angkatan kedokteran 94 contohnya. Oh. Tapi untuk teknik industri tahun 93. Oh, berarti tapi sampai selesai dok? Alhamdulillah selesai. Masya Allah, hebat. Saya jujur sama-sama mayornya tuh ya. Misalnya kalau kita bilang kan teknik mayor, kedokteran apalagi mayor juga ya, bisa sama-sama selesainya dok ya. Kita nggak berpikir yang penting suatu yang sudah kita masukin atau kita sudah ambil ya kita sampai selesai. Masya Allah. Ya, prinsipnya kan harus sampai selesai. Iya benar. Kita sudah baca Bismillah, ya terus Alhamdulillahirobbil alamin. Akhirnya al-anasnya harus sampai al-anas selesai. Jangan sampai cuma alhamdulillah terus tengah-tengah motong ya. Alhamdulillah. Gak sampai al-anas ya dok ya. Baru al-imran sudah selesai. Enggak hatam-hatam enggak. Emang ya dok ya. Padahal Al-Qur'annya sama, yang dibaca sama. Tapi emang nggak mudah dok. Istilahnya dalam periode yang sama ya kan mengambil kuliah yang notabene sama-sama mayornya itu kan teknik kedokteran apalagi ya kan nggak mudah gitu loh. Ya banyak yang berpikir bahwa itu berat dua-duanya. Iya betul. Cuma kita berpikir bahwa apapun itu bisa dipelajari. Betul. Jadi karena niatnya itu bukan niat pengen nanti setelah kuliah jadi apa enggak. Tapi keinginan tahuan terhadap ilmu itu besar waktu itu. Jadi apalagi kita dulu kan masih SKS ya. Iya betul. SKS terus ya pokoknya kita ngambil sebanyak-banyaknya. Betul. Ambilnya probabilitas. Kalau ngambil 25 yang lolos paling 18. Betul. Berarti ngambil probabilitas ya dok ya? Kita nggak pernah ngambil 20 itu 80 nggak pernah. Iya. 25, 26, 30. Tapi probabilitas tetap. Istilahnya sisi gamblingnya juga hebat juga dokter. Karena nggak ada yang sempurna yang 100%. Iya betul. Tapi tetap ada probabilitas yang memang harus kita laluin ya. Kalau kita ngambil 100 ya. Iya. Ya, pasti nanti dapatnya paling sekitar 70, 80, 60. Dan itu sudah hebat. Kalau kita mendapatkan angka 70, 80% sudah hebat. Tapi kalau kita ngambil 70, ya dapatnya hanya 50. Iya. 40. Berarti memang istilahnya itu ekspektasinya tinggi dulu aja dok ya kan. Adapun nanti turun-turunnya nggak jauh-jauh dari itu dok ya. Daripada tadi dokter bilang ngambil 70 jatuh-jatuhnya 50 gitu dok ya. Jadi probabilitas ya dok ya. Probabilitas. Dan ini semua kan probabilitas. Iya betul. Karena kita hidup ya probabilitas. Iya. Lakukan 100% tapi hasilnya pun saya yakin nggak pernah. Nggak pernah ada yang 100%. Jadi teori tentang probabilitas itu memang semua memakai itu. Ingin sempurna, ingin mendapatkan hasil yang optimal. Iya betul. Jadi pada saat kuliah saya ngambilnya sekitar 50, kadang-kadang 55 SKS. Iya. Karena di kedokteran pun waktu itu masih pakai SKS. Iya. Belum paket kan? Belum paket. Betul. Belum paket. Proses saya masih SKS sehingga tetap. Terus lulus semua yang nggak lulus. Ada yang nggak lulus. Iya. Ada yang nggak lulus tengah-tengah. Ya tetap probabilitas 70-80%. Jadi kalau kita ngambil 25 atau 30 SKS ya lulusnya 18-20 SKS. Kalau saya ngambil 20
Nah, bayangkan aja probabilitasnya paling 15. Iya, betul. Lebih baik ngambil lebih dari 20 itu ya, Dok ya. Biar probabilitasnya nggak jauh-jauh dari situ ya, Dok ya. Iya, karena sama-sama belajar kan. Iya, betul. Nah, Betul. karena sama-sama belajar. Prinsipnya sama-sama belajar, sama-sama dipelajari. Dan tentunya tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari ya, Dok ya. Oh iya, karena ilmu kan pengulangan. Betul. Ya, saya belajar di pondok sangat besar ya, banyak teman-teman yang lama di pondok itu kan Iya. karena mengulangan ilmu itu saja. Iya. Bahkan saya waktu ngaji itu pun sama, hanya berulang Al-Fatihah aja sampai 3 bulan baru ganti Al-Baqarah. Al-Fatihahnya 3 bulan ya, Dok ya. 3 bulan waktu kecil. Bukan kita nggak bisa, tapi itulah mungkin menurut Mbah waktu itu saya Mbah saya sendiri kiai, saya nggak dileh lah, nggak dipindah-pindah. bosan gara-gara Fatihah aja. Ya, itu lah. Nah iya, dan itulah yang akhirnya bahwa ilmu itu ya hanya diulang-ulang saja. Ya, pengulangan ya, Dok ya. Pengulangan ya. Pengulangan. Nah, sekarang ini pengulangan aja, hidup ini pengulangan terus. Betul. Nah, tadi cerita sedikit tentang apa tadi? Politik. Iya, Politik sama juga pengulangan. betul. Pengulangan episode. Nah, sekarang zamannya Pak Jokowi ya, seperti zamannya Pak Harto akhir tahun 97 98. Ini kan nanti ada periode-periode itu yang memang akan terjadi. Ya, itulah pengulangan sama seperti ilmu ya berarti ya. Sama. Makanya Dokter Banir tidak takut ya, walaupun waktu itu ngambil teknik sama kedokteran, karena dokter menganggap bahwa ilmu yang dipelajari semuanya pengulangan ya, Dok ya. Pengulangan. Tinggal bagaimana kita mengulang gitu ya. Hanya saja mengulangnya agak lumayan berat ya. Sering, jadi ya karena akhirnya ada konsekuensi logis ataupun tanggung jawab kan. Iya. Ya setelah kuliah ya jam 5 sampai jam 9 ya ke perpus. Kebetulan di Jogja itu ada perpus yang di perpus pusat UGM itu buka sampai jam 9 malam. Jadi jam 5 sampai jam 9 malam kita di situ. Kebetulan ada musolanya, ada dekat sama pusat perbelanjaan sehingga kita lebih nyaman di situ. Berarti dokter hidupnya banyak di perpus ya, Dok ya? Ya banyak di perpus, karena setelah kuliah jam 4 atau setengah 5 kita mandi sebentar, terus kita ke perpus. Ya tadi itu ya, memang konsekuensi mengambil dua fakultas tadi, Dok ya? Ya, dan itu memang dari para profesor ataupun dulu ada Profesor Ismati itu ya nyarankan ambil salah satu. Iya, betul. Cuma saya kecuali mungkin fakultas satu mayor, satunya minor, mungkin masih bisa. Tapi kalau itu, tapi ya memang tadi Dokter Banir mengatakan ilmu ya pengulangan ya, Dok ya. Pengulangan. Tinggal bagaimana kita sungguh-sungguh aja, Dok ya. Jadi sebetulnya nggak ada ilmu mayor. Iya, nggak ada ya. Nggak ada ilmu ya ilmu aja. Cuma mungkin orang melihatnya aja, tapi sebenarnya tadi yang Dokter Banir tidak ada, Dok ya. Nggak ada. Pada dasarnya kalau kita mencari ilmu, ya mencari ilmu aja, nggak usah mencari. Nggak usah mengklasifikasikan ya. Iya, itu dikotomi, kelompokan atau klasifikasi semacam itu nggak bagus juga. Betul. Pada dasarnya ilmu ekonomi juga berat juga. Kadang-kadang orang mengatakan minor ya, betul. Sebetulnya dinamikanya luar biasa, efeknya luar biasa juga. Kalau mungkin beratnya di prakteknya, Dok ya, kalau ekonomi, Dok ya. Mungkin kalau teori ya kita prakteknya di lapangan ya. Kalau ekonomi kan bagaimana menjual barang dengan harga membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga mahal kan begitu, Dok ya. Ini dia. Ya akhirnya saya juga belajar ya, iseng-iseng tempo hari belajar tentang ilmu ekonomi, ngambil magister manajemen. Oh sempet? Ya, saya ngambil. Keren. Berarti magister ekonomi ya, MM itu ya? Gara-gara mau COVID kemarin. Oh gitu ya?
daripada nganggur. Iya, iya, iya. Daripada nganggur, iseng-iseng ngambil. Berarti gelarnya udah banyak banget nih dokter Barir nih ya. Ya, ya pengen aja, pengen tahu. Oh, ilmu ekonomi kok menarik juga. Ada sempat juga berpikiran pengen ngambil apa magister hukum untuk menambah ilmu hasanah keilmuan. Artinya ilmu jangan diklasifikasikan tentang ilmu agama, ilmu umum, ilmu mayor, ilmu minor. Betul. Sebetulnya ilmu ya tetap ilmu karena itu dari pandangan ya itu tabiat orang mencari ilmu. Yang penting bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Betul. Ya itulah kadang memang namanya ilmu tadi dok ya. Yang penting sungguh-sungguh dok ya. Sungguh-sungguh. Kayak dokter sholat juga berat juga. Ada apa spesialis saraf juga. Artinya kalau kita asumsikan berat, saya yakin, tapi ya mengalir aja ya. Iya. Tapi memang ini dok, sebenarnya dengan kita makin banyak literasi ya, yang tadi kayak dokter Barir teknik, terus lagi kedokteran, apalagi kemarin terakhir juga ngambil magister ekonomi ya kan. Tentunya semakin banyak, dengan banyaknya literasi sudah barang tentu makin bijak ya. Misalnya ada sebuah problem, karena literasinya banyak, apapun problem bisa diselesaikan dengan komprehensif ya dok ya. Karena tadi itu dok, literasinya banyak kan dok ya. Misalnya mau berbicara masalah ekonomi, tahu. Masalah teknik, tahu. Masalah kedokteran, tahu. Begitu pula kalau misalnya bicara masalah kedokteran, terus teknik dan ekonomi jadikan satu juga sudah tahu semuanya gitu loh dok. Karena gini dok, kalau kita bicara mengambil sebuah keputusan, itu sudah barang tentu diawali dari memori literasi yang ada dalam otak kita kan, seperti itu dok. Ya kan, memori literasi itu kan sudah barang tentu apa yang kita dapatkan dari proses pembelajaran yang mungkin selama kita dapatkan gitu dok ya. Sehingga kalau ada problem kita mudah menyelesaikan. Karena apa? Kita tinggal, apalagi kita kan tahu dok, namanya otak itu kan ada namanya corpus callosum ya dok ya. Misalnya kita bicara mengenai teknik ataupun kedokteran, itu kan lebih identik dengan otak kiri kan gitu. Kalau kita bicara mengenai ya seni ataupun mungkin yang art lah, itu dengan otak kanan ya kan. Kalau apa namanya literasinya banyak kan bisa saling terkoneksi gitu loh dok. Sehingga keputusan yang kita ambil itu sudah benar-benar memang insya Allah keputusan yang sangat solutif dan terbaik untuk hal-hal yang memang menjadi problem yang harus kita hadapi kan gitu dok. Ya betul, sekarang apa fenomena yang sekarang ini kita mengharuskan tahu banyak hal, banyak hal harus kita ketahui, sehingga ilmu secara general itu yang memungkinkan harus kita kuasai. Tetapi tentunya tetap memiliki spesialisasi. Dokter sekarang spesialisasinya saraf ya tetap. Betul. Ilmunya harus luas. Itu ya, harus jelas. Berarti dua-duanya dok, apa bisa menguasai banyak hal dan tentunya juga spesifik juga dok ya. Betul. Sekarang harus ada tuntutan semacam itu. Ada secara general, tapi tuntutannya lagi harus ada yang spesifikasi atau spesialisasinya harus ada juga. Nah ini yang saya juga masih harus nyari spesialisasinya dari semuanya itu, apakah di teknik ataupun di ekonomi ataupun di kedokteran. Kayaknya di kedokteran itu ya mungkin ada manajemennya kali ya. Betul. Manajemen sekarang ini kan perlu, bahkan sekarang Kemenkesnya aja malah orang perbankan kan. Iya betul. Artinya orang kedokteran ini nggak mampu untuk mengelola sumber daya yang ada apa teman-teman sendiri. Itulah ya dok ya, memang ya manajerial dok ya. Iya, dan buktinya Pak
Budi Sadikin sekarang ini berhasil juga. Iya, betul. Teman-teman kedokteran. Betul. Mungkin walaupun di awal-awal ya, biasa lah ya dinamika ya. Tapi tadi itu ya dok ya. Awal-awal ya karena apa namanya anti orang luar besar ya. Betul. Di Kemenkes itu kan anti untuk orang luar besar. Sehingga pada saat ada yang non kedokteran, antinya juga besar. Betul. Tapi lama-kelamaan bisa dikuasai juga. Bisa dikuasai. Kan tadi itu ya. Ya tadi pengulangan. Karena Pak Budi Sadikin ini pengulangan aja ya, apa yang dilakukan di perbankan diulang lagi. Iya tadi tuh yang kita bicara dok ya. Sebenarnya semua ilmu sama ya dok ya. Nah tadi saya setuju dokter Bardi bilang tidak ada klasifikasi antara mayor minor atau apa, sama semuanya dok ya. Padahal Pak Budi lulusan ITB. Iya. Nggak salah ITB mesin. Iya. Beberapa kali ketemu beliaunya. Saya ini ITB. Iya. Saya paham karena memang pernah di teknik industri. Iya, betul. Artinya pada saat itu teknik industri, kita ini di ITB. Gitu. Masya Allah. Waduh, alhamdulillah banyak hal yang kita bicarakan terbarir ya. Walaupun ngalor ngidul, tetapi tentunya bagi saya secara pribadi terima kasih sekali dok. Dan apa ya, banyak hal yang mungkin selama ini kita anggap terlalu sulit, tapi sebenarnya juga ada yang terlalu mudah. Sebenarnya sama semuanya kalau kita bicara ilmu ya dok ya tadi dok ya. Sama gitu. Berarti sebetulnya gini dok. Teman-teman mahasiswa tadi yang lagi sekolah itu yang nggak tepat itu pada saat dia ngambil jurusan itu seakan-akan dia harus kerja di situ. Oh, itu dia. Itu paling nggak tepat. Itu dia. Jadi kalau ngomong secara mau nuntut ilmu ya sudah, tekunin aja apa yang. Soal nanti kerja ya apa kata nanti gitu dok ya. Kerja itu beda. Beda ya. Nah, kerja itu masalah skill. Nah, knowledge dengan skill itu beda. Skill itu dengan pelatihan. Nah, dengan pengetahuan. Nah, knowledge itu ditunjang oleh pengetahuan, metodologi, cara berpikir lah. Di perguruan tinggi itu mengajarkan untuk kita cara berpikirnya bagaimana. Iya. Jadi memecahkan persoalan dengan metodologi, dengan cara berpikir yang sistematis. Itu kan yang knowledge tadi ya dok ya. Yang knowledge-nya. Yang knowledge-nya. Kalau untuk kerja skill tadi itu ya dok ya. Skill itu pengulangan apa yang memang menjadi atensi atau tugas utama kita. Katakanlah ini kita jaga di UGD contohnya. Betul. Maka ya memang harus ada training, kursus ataupun pelatihan UGD-an. UGD-an ke emergensian itu. Betul. Tanpa itu rasanya nggak bisa. Mungkin hampir sama seperti ini dok. Kalau kita di kedokteran itu kan kita menempuh S1, kita dapat gelar S.Cat ya dok ya. Betul. Untuk bisa mendapat gelar profesi dokter, sudah barang tentu harus menempuh kuliah profesi tadi itu dok ya. S.Cat dalam hal ini koas itu ya dokter muda itu ya dok ya. Karena di situ nanti lebih banyak terpapar dengan dunia kerumah sakitan ya dok ya. Ya dengan pelatihan tadi yang dokter bilang skill itu ya dok ya. Jadi pada saat kita 2 tahun atau berapa tahun. Iya 2 tahun. Kalau waktu saya sih 2 tahun. 2 tahun ya. Sama. Itu memang pelatihan jatuhnya. Karena tadi tuh ada nanti kita masuk ke bedah, masuk ke anak, masuk ke mata, masuk ke saraf kayak gitu-gitu ya dok ya. Itu kan spesialisasinya nanti. Bukan dok, maksud saya yang tadi yang koas itu dok ya. Yang koas itu kan, yang pelatihan tadi itu ya untuk skillnya tadi yang dokter bilang itu ya dok ya. Biar kita akhirnya punya kemampuan ya sebagai dokter umum menguasai seluruh. Ya betul dok. Jadi dari skill ataupun pelatihan yang 2 tahun itu, saya mendapatkan banyak hal ya pada saat saya tugas PTT di Aceh, pada saat kasus tsunami. Betul.
itu emergensi semuanya. Betul, Ya, hampir betul, nggak ada betul. spesialis, kita Betul, semuanya. betul, betul, Yang mulai betul. dari menolong kelahiran, Masya Allah, operasi operasi. kecil, Betul, operasi betul, betul. ya memang adanya semacam Betul, itu betul, ya. betul, betul. Apalagi pada saat PNS saya penempatannya pun bukan di kota Betul. besar, tapi di Betul. daerah pelosok di Betul. Sumbawa, Betul, di betul. Pulau Sumbawa, Betul, betul. Kabupaten Baru, Betul, betul. namanya Kabupaten Sumbawa Barat. Betul, betul. Ini dokter hanya 12 atau 10 orang kalau nggak salah ya. Angkatan saya itu satu kabupaten hanya 10 orang. 10 orang itu pun dinas di di kabupaten sudah sekitar 5 atau 6 orang. Jadi kecamatan itu hanya satu dokter. Itu praktis, otomatis operasi-operasi yang sifatnya emergensi dan itu perlu kita bisa menolong, ya itu kita tolong sendiri. Ya itu hasil dari pelatihan 2 tahun itu sebetulnya. Betul. Jadi menolong melahirkan kita juga bisa, operasi betul, telinga betul. juga bisa. Betul. Ya. Betul. Nah, ini kan skill, namanya skill ya, skill selama 2 tahun. Betul. Nah, tapi selama S1 itu kan pengetahuan, knowledge. Betul. Knowledge yang kita dapatkan. Betul. Jadi itu hasilnya bahwa 2 tahun itu ya kita bisa apa-apa. Betul. Jadi jangan dibayangkan waktu kita tugas di Aceh ataupun di NTB, di Sumbawa itu bukan kayak di kota besar. Iya, betul. Orang semua itu rata-rata pengen suntik, pengen rata-rata ini sih kalau di kota sih kayak di Jogja orang suntik ya nanti malah dikirain apa kan gitu. Tadi itu dong ya, karena memang kalau sudah di daerah kita harus bisa semuanya dok ya, karena memang keterbatasan sarana prasarana. Terus mungkin juga dokter ahlinya juga ya dok ya. Hampir minimal. Yang tadi dokter cerita tentang yang di Sumbawa itu cuma jumlahnya berapa waktu itu ya dok ya, waktu masih dokter Barir ya. Bahkan belum ada rumah sakit daerah. Betul. Tahun berapa sih dokter itu izinnya? Tahun 2005. Oh iya. 2005. Di Sumbawa Barat ya dok ya? Di Sumbawa Barat itu pun baru pemekaran. Iya, Sumbawa Barat itu yang sekarang Nyumon itu dok ya? Ya, Nyumon tuh ya? Di daerah Maluk sana. Maluk ya, betul. Saya terakhir tahun 2018 sudah ada sih dok. Di 18 sudah. Namanya udah jauh ya. Dokter 2005 jadi. 2005. Masya Allah. Memang perjuangan dokter Barir. Saya bayangkan dok. Saya kan udah pernah ke sana dok. Bayangkan waktu pas dokter Barir bagaimana gitu ya. Jalan-jalannya ya. Belum ada. Gitu ya. Aduh, Masya Allah. Jam 9. Iya. Perjuangan dok ya. Masya Allah. Oke dokter Barir, kira-kira kalau saya yakin mau menggali informasi ataupun ilmu ya kan, baik ilmu secara akademisi ataupun ilmu secara pengalaman kayaknya dokter Barir banyak nih yang bisa diceritakan. Kira-kira dok, apa sih yang ingin disampaikan dokter Barir kepada kita semua keluarga Wisata Biren dimanapun berada dok? Dok? Teman-teman semuanya, terima kasih dokter Soleh yang sudah silaturahmi. Ya kaget juga sebetulnya kedatangan orang hebat seperti dokter Soleh. Sama dokter Barir juga orang hebat ini. Ya, apalagi kita tempatkan di daerah yang mewah, mepet sana. Aduh. Kebetulan tempat kita ini memang dekat sawah. Betul. Tapi dengan alun-alun Jogja dekat itu kayaknya. 5 menit aja. Betul, dekat. Kita 5 menit aja. Betul. Jadi memang ya, alhamdulillah kita ada. Dan suasananya pun suasana kampung yang religius, yang notabene ya hampir mayoritas NU semuanya. Masya Allah. Kan dekat dengan Kerapi ya dok ya? Ya, kalau dengan Kerapi paling 2-3 menit aja. 3 menitan ya. Ya, jadi kebetulan anak-anak juga semua di Kerapi ya, karena memang ya yang paling dekat gitu. Iya. Tinggal 3 menit dari sini. Jadi tujuannya untuk tempat tinggal ini mendekatkan
sekolah anak-anak. Iya, dokter, betul. Kalau di Jombang kayak sana kok kayaknya kejauhan. Kayaknya ada pendidikan yang relatif unggul juga ya. Unggul juga, ya betul dan banyak juga alumni-alumninya yang alumni pada jadi Kerapia semuanya dok ya. alhamdulillah banyak ya. Salah satunya yang sekarang menjadi ketua Jadi ketua PBNU yang tadi dokter baru cerita. Ya Gus Yahya itu ya. Serah terima tongkat kamar ya dok ya. Ya. Gus Yahya selesai dokter baru masuk gitu dok ya. Ya memang satu alma mater di Pondok Kerapia sana ya. Ya alhamdulillah beliaunya pun masih dan memang beliau lebih lama ya, hampir 18 tahun. 18 tahun ya di Kerapia. Di Kerapia. Kalau saya hanya selama kuliah saja sebetulnya. Karena setelah kuliah saya merantau ke Jakarta. Ke Jakarta baru keterima. Berarti dokter waktu pas kuliah mondok ya dok ya? Ya di Kerapia sana. Keren. Ya kalau pagi ya ngaji, habis subuh ya ngaji. Hebat. Riyadhus Shalihin dengan Pak Yatapik Ali. Namanya mertuanya Mas Anas Urbaningrum. Karena pada saat itu Mbah Ali, Kiai Ali Maksum sudah nggak ada tahun 89 kan, saya masuk 83 di sini. 93 di sini. Sehingga pengasuhnya ya Pak Yai Atapik Ali. Dan pagi ya ngaji dengan beliau nanti. Kalau malam ya jadwal kalau memang nggak ada jadwal kuliah di perpustakaan gitu ya kita ngaji. Ada ngaji khusus untuk mahasiswa. Kerapia sana. Sehingga ya malam ya tetap ngaji. Ya. Berarti hari-hari penuh dengan ilmu dok ya? Ya karena niatnya tadi ya pengulangan ya. Niatnya dari Lamongan, dari rumah itu memang ingin menuntut ilmu, bukan Masya Allah. bukan pengen jalan-jalan ya, jalan-jalan tetap jalan-jalan. Karena Kerapia deket ya sama pusat atau dengan Malioboro aja hanya 3-5 menit lah. Jadi memang sangat strategis tempatnya. Sangat strategis sih. Jadi kalau tinggal di Jogja ini sebetulnya berlibur. Bukan tinggal tapi berlibur. Berlibur ya, mencari ilmu yang begitu menyenangkan dok ya. Karena jadi lebih banyak liburannya dari karena nuansa Jogja ini boleh dikatakan terkenal dengan kota pendidikan di satu sisi, di sisi lain juga kalau orang kota wisata, orang dari luar menganggap Jogja kota wisata gitu loh, apalagi dengan Malioboro-nya ya kan, dengan ya banyak tempat-tempat wisata ataupun kuliner ya dok ya tentunya dok ya. Ya kalau kuliner itu memang menarik ya dari Jogja itu. Kalau pagi itu apa, siang itu apa, malam apa. Kayaknya hampir 24 jam kuliner terus ada dok ya? Terus ada. Bahkan yang buka pagi jam 2 pagi ada di pojok situ di dekat rumah. Saya tuh kapan hari waktu pas anak saya pas liburan sempat main di alun-alun tuh dok. Wah padatnya Masya Allah. Jam 1 malam masih ramai. Dan itu nggak ada di kota lain. Betul. Ya saya pernah lama tinggal di Jakarta juga, di pusat kota Jakarta ya. Di daerah apa namanya? Kebon Sirih sana. Di pusat kota seberang Sarina atau belakang kantor Bawaslu yang sekarang ini. Ya kalau jam 2 jam ini ya ramai kendaraan aja, hanya orang lah. Tapi yang namanya orang jalan kaki, nongkrong itu sudah hampir nggak ada. Iya betul. Gitu paling kalau di sini ramai terus ya dok ya. Kalau di sini lain, orang nongkrong. Kayak tadi itu ya banyak mahasiswanya juga ya, atau pendidikan hampir seluruh Indonesia aman. Betul. Kota Jogja aman, jauh dari apa yang diisukan ada kritik itu ya ada. Sekali ada, cuma ya insya Allah sekarang aman ya. Dan tentunya kalau rumahnya dokter Ali naknya tadi mewah dok ya. Walaupun mewah kan tapi strategis dok ya. Mau ke alun-alun tinggal 5 menit ya dok ya. Mau ke Malioboro ya dekat juga dok ya. Paling 7 menit. 7 menit ya. Ketemu teman-teman itu kadang-kadang saya suruh nunggu di pinggir jalan aja paling. Udah nyampe ya dok ya. Masya Allah. Alhamdulillah dapat tempat yang strategis. Enak banget tadi dok. Saya tadi lagi ini dari ring road ya ke kiri,
Terus sudah nyampe ke kiri lagi sudah nyampe dok ya. Ya kan? Ya kan benar dok ya, kiri. Iya. Saya nyampe. Oh, teman-teman siapa tahu mau silaturahmi ke Monggo, tempatnya teman-teman Dokter semuanya, Bari, kalau udah memang. dekat banget ya. Strategis tadi. Misalnya dari alun-alun cuma ya hitungannya 5 menit ya. Iya. Ke Malioboro 7 menit ya. Ke Pondok Pesantren Kerapia cuma malah 3 menit 3 ya. menit. Karena Dekat ya, dekat. Saya udah pernah sih ke Kerapia juga dekat. Saya lihat juga ke sini juga relatif dekat ya dok ya. ya, kita mendekatkan anak pada pendidikannya lah ya. Berarti dokter mendapat ini benar-benar berkah ya dok ya, dekat-dekat semuanya. Iya, tadinya jauh dok. Saya tadinya pada saat tempat tinggal di Jogja sini, saya agak jauh dari Kerapia. Oh. Di daerah mana ini? Jogja bagian barat. Jogja bagian barat ya dok ya. Jalan Godean. Walaupun rame tapi jauh dari ini. Jauh dari pusat pendidikan. Pusat pendidikan. Ya. Nah, artinya sana ya ada beberapa perguruan tinggi, cuma nggak strategis di sini. Ya, kultur ataupun nuansa untuk anak-anak sekolah. Sekolah ya, kalau kuliah saya pikir sama aja semuanya karena sekolah ya dok ya. Iya betul. Isi kurang lebih 500 meter dari sini. Oh, Masya Allah. Institut Seni Indonesia. Iya, di sini ya. Berapa meter? 500 ya dok ya? 500 meter. Dekat ya. Anak-anak kelas banyak. Anak isi sih. Masya Allah. Jadi kalau sekeliling kota Jogja, jangan-jangan Dokter Bari terinspirasi dengan isi rumahnya, nuansanya nuansa seni nih dok ya. Tadi aja depan seperti kalau kita lihat udah kafe dok ya. Ya karena untuk berlibur. Iya. Betul. Nuansanya nuansa liburan dok ya. Tapi pada saat anak-anak liburan kita malah ke Jakarta. Kalau anak-anak liburan malah ke Jakarta ataupun ke Lamongan, ke Malang ya. Masya Allah. Karena selama di sini liburan aja. Liburan aja udah isinya dok ya. Jadi nuansa liburan lebih baik. Nuansa liburan ya. Itu yang paling enak dok ya. Istilahnya kerja tapi serasa libur ya dok ya. Libur. Karena gini dok, saya lama di Jakarta juga ya. Setelah dari kuliah terus itu kan berapa tahun di Jakarta. Bahkan setelah saya memutuskan untuk keluar dari PNS waktu itu ya saya kerja di perusahaan swasta di Jakarta. Nah, itu agak lama juga, hampir 10 tahunan. Nah itu yang mendorong saya. Ada suatu pertanyaan orang, apa yang kamu cari di Jakarta? Gitu loh. Nah, ini pertanyaan selorok ya. Selorok itu orang yang hanya bertanya apa yang kamu cari di Jakarta. Tapi itu pertanyaan yang menurut saya memukul sekali. Betul. Ternyata nggak ada yang kita cari di Jakarta gitu loh. Karena yang di Jakarta kebanyakan kemacetan. Betul. Ke sana kemari sudah kita kredit lah ya. Ya, kredit kan gitu. Akhirnya kita nyari lah daerah ataupun kota Depok, yang memang itu sudah dari Depok kita keluar itu kan sudah macet. Iya betul. Apalagi kita kan di Depok dekat Margonda kan. Oh iya, dekat Margonda. Sebentar lagi kan sudah Jakarta Selatan. Iya. Betul. Iya, perbatasan. Ya, kita nyari lah kota-kota yang memang memungkinkan untuk kita lebih bisa menikmati kehidupan. Betul. Bisa menikmati kehidupan. Jadi kalau kehidupan ini bukan kita mau bersaing untuk kehidupan, tapi kita bagaimana menikmati kehidupan itu. Karena kalau kehidupan kita tidak menikmati, maka kita nggak pernah hidup sebetulnya. Buat apa sih, bukan nggak menikmati ya dok ya? kita kalau nggak bisa menikmati kehidupan, maka buat apa ya? Kita nggak pernah hidup sebetulnya. Ya hidup ya dinikmati ya dok ya. Dinikmati. Seperti yang tersalah silaturahmi kayak gini ya dinikmati. Iya. Itu karena kalau nggak gitu ya nggak bisa menikmati hidup ya dok. Nggak bisa menikmati hidup.
Ilmu manteknya hebat ini. ini kebanyakan kan orang ngejar apa. Ilmu Nggak. manteknya Dokter Badir memang keren Bang. Ya itu memang harus dinikmati dong ya. Nah, kalau kehidupan kayak gini, kita nggak bisa menikmati, kita nggak pernah bisa hidup ya. Ini bahaya. Kita sudah berjuang selama ini, sekolah, nyari rezeki, tapi tidak bisa menikmati hidup ini. Itu hidup itu sendiri dong ya. Padahal Allah sudah memberikan kehidupan ini. Artinya kita nggak pernah bersyukur. Ya. Kesyukuran itu ternyata memang ada tingkatannya. Iya dok. Tingkatan yang ini ya bagaimana kita menikmati apa yang kita sudah dapatkan. Sudah dapatkan. Kadang ya itulah nama manusia dok ya. Selagi masih hidup tuh rasa kurang dan kurang terus ya dok ya. Tapi kan nggak ada habisnya ya, sangat relatif ya dok ya. Iya, saya kecil tinggal di daerah pantai ya, sering minum air laut. Pada saat belajar renang saya sering minum air laut. Nah, sehingga makin sering minum air laut makin haus betulnya. Iya betul. Iya. Dari masa kecil itu yang betulnya menurut saya, ternyata kalau kita banyak minum ya, dengan kita tidak bisa menikmatin ya minuman itu, maka tetap akan haus. Masuk. Ya. Nah itu yang sering kali sekarang ini terjadi. Orang nyari rezeki, nyari jabatan, betul. Nah, kalau istilahnya Gus Bah ya nyari babon akhirnya. Iya, betul. Nah kayak gitu kan nggak menikmati kehidupan. Betul. Berarti intinya ya tadi itu bersyukur dengan apa yang kita dapatkan sehingga kita bisa menikmati hidup ya dok ya. Tapi ya tetap harus mencari hidup yang mana yang sebetulnya kita bisa nikmati. Karena kehidupan ini pilihan. Semua pilihan. Ada orang yang kaya raya, tapi dia tidak pernah bisa menikmati kekayaannya. Dia banyak mendapatkan nikmat yang lain, tapi dia tidak pernah mendapatkan kenikmatan itu sendiri. Itu sendiri. Kenikmatan itu sendiri. Gitu. Nah, sedangkan kita ya prinsipnya bagaimana menikmati kehidupan itu sendiri. Betul. Karena nanti pada saat kita meninggal sebetulnya sama, kita tetap akan hidup dan menikmati kehidupan itu. Karena kita nggak pernah minta. Betul. Ya kan? Betul. Hanya diberi. Betul. Hal-hal yang diberi itu ya terserah aja yang memberi kan. Betul. Kalau yang memberikan jatahnya sekian ya sudah. Kita terima, syukurin aja. Betul. Kita itu jatuhnya hanya diberi bukan memberi. Bukan memberi. Kita nggak pernah, karena kita nggak pernah bisa memberi, hanya diberi. Betul. Diberi. Nah, kalau analogi seperti tadi yang Dr. Badir disampaikan, kita bisa lebih tenang dalam menikmati hidup ini, dok. Iya, kayak Dokter Soleh dengan pola silaturahminya yang luar biasa. Ya, itu udah nggak semua orang bisa. Tapi harus dinikmatin. Betul. Harus dinikmatin. Betul. Perjalanan silaturahmi itu adalah perjalanan jihad yang memang luar biasa beratnya. Tidak semua orang mampu. Apalagi orang silaturahmi itu safar itu banyak rusuhnya, banyak keringanan betul. Yang didapatkan itu. Betul. Dan saya yakin dengan rasa pengennya menikmati silaturahmi itu. Betul. Jalan surganya Dokter Soleh. Masya Allah, alhamdulillah. Silaturahmi itu kan gitu. Karena jangan dianggap jalan surga itu hanya sholat aja. Iya. Jalan surga orang silaturahmi. Iya. Nanti ada pintu surga namanya pintu surga silaturahmi. Nanti yang masuk hanya Dokter Soleh sendiri nanti bersama keluarga. Masya Allah. Yang lain-lain sebenarnya kan itu juga sudah dicontohkan dengan Hadratus Syekh ya. Seperti ya kalau misalnya kita sering dengar, makanya beliau mengarang kitab Atipian ya, Dr. Badir ya. Itu juga banyak sekali
apa eh, isi di dalam kitab itu tentang arti pentingnya silaturahmi ya Dr. Barir. Makanya saya juga senang Dr. Barir menyampaikan hal seperti itu. Tentunya itu sebagai penyemangat saya juga secara pribadi, dan tentunya bagi saya ya Dr. Barir, silaturahmi itu sangat penting, khususnya untuk kita keluarga besar. Misalnya saya bicara Tebu Ireng, walaupun di luar itu juga saya kadang ya silaturahmi entah dengan saudara saya sendiri ataupun mungkin dengan teman-teman satu kuliah dulu, ataupun mungkin teman-teman di militer ataupun kedokteran. Artinya memang ya tadi Dr. Badir bilang, dengan silaturahmi itu banyak hal yang bisa kita dapatkan. Tadi Dr. Badir bilang kalau bicara ilmu kan mungkin selama ini kita mengartikan ilmu itu kan ilmu akademisi, padahal dengan silaturahmi juga banyak ilmu kehidupan yang mungkin kita dapatkan gitu Dr. Barir, ya kan? Ya salah satunya tadi Dr. Barir mau beri masukan kepada saya tentang istilahnya kalau kita bicara ilmu tidak ada mayor, tidak ada minor, ya kan? Mungkin selama ini orang melihat kok misalnya kita bicara kuliah di teknik atau kuliah kedokteran seakan-akan mayor, kok kuliah di lain itu mungkin minor, kan nggak seperti itu ya Dok ya. Memang ya hal-hal seperti ini tentunya dengan silaturahmi akhirnya yang mungkin saya tidak tahu, dengan mungkin apa yang menjadi pemikiran Dr. Barir, akhirnya saya bisa dapatkan. Saya juga kalau misalnya silaturahmi ke teman-teman yang lain yang mungkin literasi saya juga masih perlu saya gali lagi, ya alhamdulillah dapat dari teman-teman yang lain gitu loh Dok. Banyak hal yang tentunya bisa kita dapatkan selain mungkin dengan bersenda gurau itu juga sudah membuat ya tadi menikmati hidup Dok. Menikmati hidup. Silaturahmi ya menikmati hidup. Memang itu Dr. Salah sudah bisa menikmati kehidupan dengan silaturahmi. Iya betul Dok, betul. Iya. Menikmati hidup Dok, menikmati. Saya nggak tahu Dok, memang ini nikmat, enjoy sekali itu Dok. Enjoy kan? Enjoy. Walaupun mungkin capek ya secara fisik, tapi secara batin tuh rasanya tuh bener Dokter, menikmati Dok. Ya karena dinikmatin. Apapun sebetulnya kalau kita nikmatin. Seperti awal-awal waktu saya kuliah atau belajar. Karena di pendidikan Tebu Ireng kan sama ya. Pagi kita ngaji, terus itu jam 7 kita sekolah. Setelah sekolah pun kita masih ada ekstra kan. Ekstra ngaji lagi. Dan itu sampai malam kan. Dan itu kan sudah terbentuk sebetulnya. Bahwa yang namanya ilmu tidak ada perbedaan ilmu. Dikotomi ilmu itu nggak ada. Karena kita sudah diajarkan di Tebu Ireng semacam itu. Ya. Jadi ngaji ya tetap ya ilmu juga. Pada saat sekolah ya kita belajar ilmu. Pada saat nanti ngaji lagi ya belajar ilmu lagi. Nah seperti halnya sekarang ini juga sama. Ya, mau silaturahmi juga itu ilmu, mau kita senda gurau juga ilmu. Kalau iya, kalau kita niatkan ilmu ya. Iya. Kalau kita niatkan ilmu ya semuanya ilmu ya Dok ya. Iya, ilmu. Nah, orang yang mencari ilmu kan jihad. Betul. Ilmu kan. Nah, walaupun jihadnya itu di level apapun, tetap aja bahwa kalau kita bersungguh-sungguh tetap akan mendapatkan hal yang. Saya tuh gini Dok, jujur Dok, saya tuh kenapa senang silaturahmi? Ya itu benar-benar Dokter Barir ya. Sebenarnya ilmu ya. Jujur kalau kita hanya melihat di peta gitu ya Dok ya, tentang letak geografi taruhlah Jawa atau misalnya khususnya entah Jawa Tengah dan DIY, mungkin kita hanya ngelihat sekilas gitu loh Dok. Tapi kalau misalnya Nun Sewu, kita langsung bawa mobil nyetir gitu, secara visual kita bisa tahu detail ya kan, jalan ini, jalan itu menurut saya ilmu Dok. Sehingga kalau kita ketemu dengan misalnya siapapun, kita bisa bercerita secara real gitu loh Dok, tentang situasi kondisi, karena kita sudah lihat detail gitu loh Dok. Beda kalau misalnya kita lihat di peta gitu. Artinya apa yang ingin saya katakan, memang ya tadi itu ilmu itu ya bisa kita dapatkan dengan kita menikmati dengan cara silaturahmi ini gitu loh Dok. Selain mungkin nanti kita datang ke teman yang mungkin misalnya dia mempunyai keilmuan yang literasi berbeda, akhirnya kita diberi masukan. Nah itu kan ilmu juga Dok.
Iya, karena memang betul Dr. Saleh. Pada dasarnya ilmu itu nggak ada orang yang memiliki ilmu tinggi. Ya, betul. Heeh. Betul, Ya. betul. Jadi ilmu itu ya memang Allah memberikan ya pada suatu orang-orang yang memang pasti dimiliki, memiliki masing-masing. Betul, betul, Heeh. betul. Sehingga tidak ada, oh itu ilmunya tinggi ya. Tinggi seberapa? Tingginya itu apa pakai ondo atau apa bisa nggak ke tangga itu bisa nggak kita naikin kira-kira kan gitu. Nah, nggak ada ilmu Nggak ada. iya ilmu yang tinggi itu nggak ada jabatan Atau yang tingginya di atas genteng juga. jabatan yang tinggi juga nggak ada. Nggak ada, betul, betul, Ya betul. jabatan tinggi pasti akan turun juga. Betul, 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 betul. Apalagi ya kan? Ya, nggak ada orang jabatan tinggi terus nongkrong di situ terus nanti kelamaan. Wah, ya turun-turun ya dok. Ternyata Masya Allah. apalagi jabatan jabatan itu suatu Sementara yang, ya, yang yang- panas kan yang Betul, panas. betul, Nah, betul, betul. saya teringat sama siapa itu Pak Gus Hakam ya Pak ya itu kan yang namanya jabatan itu kayak kita memegang apa namanya bara api benar bara api. Nah, pada saat kita pegang kelamaan kalau kuat ya kita bisa tapi kalau enggak ya kepanasan. Dan ingat api itu ya sumbernya dari setan. Jadi artinya orang yang jabatannya tinggi itu artinya setannya makin banyak. Nah, belajar dari kiai saya ya, Kiai Hakam oleh apa cucu dari Mbah Hasyim Asy'ari semacam itu. Seperti membawa bara api. Ya ibaratnya gitu kalau membawa bara api itu ya bahaya juga gitu. Karena api itu sumber api dari setan kan gitu. Ya artinya sekarang banyak pejabat yang kesetanan itu wajar aja karena memang dia membawa bara api ya. Ya Allah, dengan kalau ilmu kan dari nur cahaya ya, dari apa malaikat malaikat tetap ada tingginya ya, tetap tinggi ya dok ya, enggak maksudnya ada masalahnya nggak kelihatan. Jadi ada tinggi seberapa tapi nggak kelihatan masalahnya. Tanya kan, oh malaikat tingginya seberapa ya nggak kelihatan. Jadi nggak ada ilmu tinggi. Nggak ada ilmu tinggi ya, karena nggak kelihatan dok ya. Ilmu yang terlihat atau tidak terlihat. Iya, betul, betul, betul. Jadi ilmu doain sama ilmu gaib ya dok ya. Iya, yang bawa aja malaikat. Malaikat. Nah, karena ilmu nur dari nur. Artinya kalau ilmu tinggi itu malah nggak ada sebetulnya. Salah persepsi. Salah persepsi ya. Yang ilmu itu ada ilmu yang terlihat sama tidak terlihat ya dok ya. Iya, terlihat atau tidak terlihat. Kalau ilmu tinggi nggak ada dok ya. Nggak ada. Sumbernya dari malaikat gimana? Malaikat tinggi. Ngukurnya gimana? Yang goib. Yang goib. Alhamdulillah. Akhirnya ilmu goib sama yang kasat mata ya. Yang kasat mata kan gitu. Yang kasat mata pun karena keterbatasan manusia. Makanya bagi Dr. Barir ilmu itu sama semuanya, yang penting kita mau sungguh-sungguh belajar ya dok ya. Iya, semuanya betul. Sama ya dok ya. Berarti tidak ada ilmu tinggi dok ya. Nggak ada ilmu tinggi. Salah ya kesini kebetulan saya banyak teman-teman guru besar ya. Saya lihat ya memang bukan ilmu tinggi tapi apakah makin bijak atau tidak dalam kehidupannya. Kan gitu. Bagus. Karena kebijakan itu pola dari keadilan. Betul. Bagus. Keadilan itu sumbernya ya dari Allah, karena Allah memberikan suatu tahap semacam ini ya harus hadir. Betul. Dan itu kan di dalam Pancasila kan jelas ya sila kedua nasional bagi seluruh Indonesia. Betul. Nah, itu menarik. Keadilan sekarang ini jauh sekali masalahnya. Betul. Nah, keadilan ilmu juga nggak ada. Betul. Keadilan ekonomi juga jauh. Betul.
ya keadilan sosial juga jauh ke Betul. keadilan apalagi yang ini hampir Iya. sekarang ini keadilan ini enggak bukan merata tapi Benar, jauh betul. ya, keadilan apapun jauh. Itulah Dokter Barir dengan literasi pengetahuan yang banyak bisa menyatukan berbagai macam keilmuan tadi dok ya. Bisa melihat segala sesuatunya ya kan, bisa mengotak-ngatik sehingga semuanya itu bisa menjadi sebuah pemikiran yang sangat komprehensif ya dok ya. Tadi bicara mengenai agama, bicara mengenai ilmu tinggi. ilmu tinggi. Nggak ada. Aduh, Masya Allah. Iya sayang aja. Keadilan itu mestinya makin kita miliki. Iya, betul. Dengan banyaknya orang yang memiliki pengetahuan. Betul. Itu mestinya keadilan semakin tinggi. Betul. Tapi sekarang keadilan berpendidikan atau itu pun sekarang sangat dibatasin kan? Betul. Ya. Ada kekuatan yang memang membatasin di situ. Betul. Ya, termasuk juga ya sama, apalagi keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan apalagi yang ini. Makanya sila kedua tadi itu dok ya. Itu jauh, dok. Hampir jauh sekarang masih. Betul. Nah, semoga aja dengan adanya ya kita bertuhan, ketuhanan yang Maha Esa sudah bagus sila pertama ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sekarang orang berpuasa ya. Sama-sama puasa semua. Nggak pengen puasa ya nggak apa-apa. Itu urusannya dengan Tuhan kan gitu. Puasa di rumah, keluar nggak puasa gitu dok. Ya itu kan urusan yang dengan Tuhan. Orang puasa itu bukan urusan dengan manusia. Yang tahu kan dirinya sama Allah aja kan dok. Mana tahu kita tiba-tiba dalam kamar entah apa minum atau nggak tahu dong kita nggak pernah, nggak usah dalam kamar, di jalan aja kita nggak pernah tahu. Ngomong permen juga nggak pernah tahu. Itu iya betul. Memang benar. Sudah bagus ya, makin bagus lah ya. Keesaan Tuhan selalu sekarang banyak dipuji ya, apalagi bulan puasa. Nah, sila kedua jauhnya minta ampun, apalagi berikutnya silakan ketiga, keempat, kelima, apalagi yang kelima ya dok ya. Nah ini kan memang tantangan bagi pemimpin yang sekarang memimpin amanah bangsa Indonesia. Betul. Karena yang namanya jabatan tetap nggak ada yang jabatannya nggak ada yang abadi, hanya fana aja. Betul, fana aja, sesaat saja. Betul. Ya, sesaat. Jadi ya jabatan apapun. Iya, sebenarnya iya benar. Artinya memang ya selagi diberi amanah ya kita jalankan sebaik-baiknya itu ya dok ya. Iya, gitu aja. Jadi nggak usah kita jabatan ini sangat tinggi ya, setinggi apapun jabatan tetap nanti pasti turun ya. Karena saatnya turun juga. Nah, yang terpenting bagi bagi alumni ya boleh lah ditiru Dokter Soleh. Silaturahminya ini yang penting Anda menikmati. Iya betul, yang penting tadi kalau kesimpulannya Anda menikmati hidup. Ya. Oke Dokter Barir, matur sembah Dokter Barir. Mudah-mudahan Dokter Barir sekeluarga dan kita semua keluarga besar Tebu Ireng ya selalu berkesehatan ya, dan tentunya keberkahan Dokter Barir ya. Sekali lagi saya ucapkan matur sembah nuwun ya dokter ya. Sama-sama Dokter Soleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.